Cukup beri pakan rutin, belut bisa tumbuh besar. Sukses budidaya modal kecil, untung besar. Awalnya cuma tong bekas di belakang rumah. Tapi siapa sangka dari sinilah rejeki miliaran rupiah mengalir. Kamu nggak salah dengar, cuma modal Rp500.000, pria ini berhasil ubah tong plastik jadi ladang emas. Rahasianya bikin heboh satu kampung dan kini viral di TikTok. Tapi tunggu dulu, nggak semudah yang kamu kira. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kamu yang baru mampir, semoga rezekinya dilancarkan, kesehatannya dijaga, dan setiap langkahmu dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Semua bermula dari sebuah tong biru bekas yang tergeletak di belakang rumah seorang pria sederhana di pinggiran desa. Namanya Andi, seorang kepala keluarga yang dulu sempat kehilangan pekerjaan. Setiap hari ia berjalan melewati tong itu, tanpa tahu bahwa benda itu kelak akan menjadi sumber rejeki yang luar biasa. Sampai suatu sore, ia menonton video tentang budidaya belut di media sosial. Dalam video itu, disebutkan bahwa belut bisa dibudidayakan tanpa lahan luas, cukup dengan tong plastik. Dari situlah ide itu muncul di pikirannya. Malam itu, Andi menulis rencana kecil di buku bekas anaknya. Ia menulis kalimat pembuka dengan tangan bergetar, "Dari tong ini, aku ingin mencari rejeki yang halal dan berkah dari Allah." Ia memutuskan untuk mencoba, meski hanya memiliki tabungan sebesar Rp500.000. Dengan modal kecil itu, ia mulai langkah pertamanya. Keesokan harinya, Andi pergi ke pasar tradisional untuk membeli perlengkapan. Ia membeli satu tong plastik besar bekas kapasitas 200 liter seharga Rp200.000. Lalu membeli bibit belut sebanyak 1 kilogram seharga Rp150.000. Untuk pakan awal, ia membeli cacing tanah dan bekicot sebesar Rp100.000. Sisanya, Rp50.000 ia gunakan untuk membeli dedak halus, jerami kering dan plastik pelapis bagian dalam tong agar air tetap stabil dan tidak bocor. Total pengeluarannya tepat Rp500.000, sesuai modal yang ia punya. Setelah semua bahan terkumpul, ia mulai menyiapkan media di tong biru itu. Pertama, ia menumpuk jerami kering setebal 15 cm di dasar tong. Lalu, menambahkan lumpur sawah yang sudah difermentasi dengan dedak selama 3 hari. Media itu berfungsi menumbuhkan mikroorganisme alami yang sangat disukai belut. Di atas lumpur, ia menambahkan air bersih setinggi setengah tong dan membiarkannya selama 1 minggu agar kondisi mikrobiologinya stabil. Setiap pagi, Andi memeriksa kondisi air. Jika terlalu keruh atau berbau, ia mengganti sebagian airnya. Setelah 7 hari, air mulai berwarna coklat jernih dan tidak berbau, tanda bahwa media siap digunakan. Dengan hati-hati, ia memasukkan bibit belut ke dalam tong. Ia menatap air yang beriak lembut sambil berbisik, "Semoga ini jadi jalan rezeki yang Engkau ridhoi ya Allah." Dalam seminggu pertama, ia belum melihat perubahan apapun. Belut-belut itu masih sembunyi di lumpur. Tapi, setiap kali memberi pakan, Andi selalu sabar menunggu. Ia tidak menggunakan pakan pabrikan, melainkan bahan alami seperti cacing tanah, ikan rucah, dan bekicot cincang. Cara ini membuat biaya pakan jauh lebih murah, hanya sekitar Rp100.000 per bulan. Ia juga belajar bahwa kunci sukses budidaya belut ada pada kesabaran dan kebersihan air. Air tidak boleh terlalu dalam, tidak boleh terlalu panas, dan harus diganti secara berkala agar belut tidak stres. Ia menulis semua pengamatan itu di buku catatannya setiap malam. Hari demi hari berlalu. Bulan pertama, belut-belut itu mulai tampak tumbuh sehat. Dari 1 kilogram bibit, beratnya bertambah menjadi hampir 3 kilogram. Ia tersenyum melihat hasilnya. Ia tahu jika ini berlanjut 3 bulan lagi, hasil panen pertamanya bisa mencapai 6 hingga 7 kilogram belut siap jual. Harga jual belut saat itu berkisar antara Rp30 hingga Rp40.000 per kilogram di tingkat pemepul. Artinya, dengan hasil 7 kilogram, Andi bisa mendapatkan sekitar Rp280.000 dari 1 tong. Jika ia menambah 5 tong, potensi keuntungannya bisa mencapai 1 juta lebih per panen, hanya dalam 3 bulan.
Namun bagi Andi, bukan hanya angka yang membuatnya semangat, tapi keyakinan bahwa Allah menolong orang yang mau berusaha jujur dan sabar. Ia menatap tong-tong itu setiap pagi, seolah sedang berbicara dengan harapan yang tumbuh di dalamnya. Dari sana, perjalanan usahanya baru saja dimulai. Setelah bibit belut dimasukkan ke dalam tong, Andi tahu bahwa tahap selanjutnya adalah menjaga keseimbangan hidup di dalamnya. Budidaya belut tidak bisa hanya sekedar menunggu, tapi membutuhkan perhatian, kesabaran, dan ketelatenan. Ia belajar bahwa lingkungan yang baik akan membuat belut tumbuh cepat dan sehat, sementara kesalahan kecil bisa membuat satu tong penuh mati dalam semalam. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengatur kondisi air. Air dalam tong tidak boleh terlalu jernih, karena belut menyukai suasana agak keruh yang menyerupai habitat alami di sawah. Setiap 2 minggu, Andi mengganti sekitar 1/4 volume air. Ia tidak pernah mengganti seluruh air sekaligus, karena itu bisa membuat belut stres dan kehilangan nafsu makan. Ia menggunakan air sumur yang sudah diendapkan selama 24 jam, agar bebas dari zat kimia seperti kaporit. Setiap pagi, ia memberi pakan dalam jumlah kecil tapi sering. Belut adalah hewan nokturnal. Namun Andi menyesuaikan waktu pemberian pakan pada pagi dan sore agar pertumbuhan merata. Ia memberi pakan alami, berupa cacing tanah, beticot yang dicincang halus, dan kadang ikan kecil hasil tangkapan sungai. Dalam seminggu, ia menghabiskan sekitar 2 kg pakan dengan biaya sekitar Rp20.000 saja, karena sebagian besar bahan ia dapatkan dari alam sekitar. Selain pakan alami, ia juga menambahkan pakan fermentasi buatan sendiri dari dedak, ampas tahu, dan sedikit ragi tape. Campuran ini difermentasi selama 2 hari dan menghasilkan aroma khas yang disukai belut. Dengan cara ini, biaya pakan bulanan bisa ditekan hingga Rp100.000 per tong. Ia mencatat setiap biaya dan perubahan pertumbuhan di buku catatan, agar bisa menghitung dengan akurat berapa keuntungan yang didapat setiap siklus panen. Setiap malam, ia memeriksa permukaan air dan kondisi lumpur. Jika ada gelembung udara kecil, itu tanda bahwa belut masih aktif dan sehat. Ia juga memastikan tidak ada jamur atau bau busuk dari dalam tong. Bila muncul, ia segera menambahkan daun pepaya atau batang pisang untuk menetralkan asam di dalam lumpur. Semua dilakukan dengan penuh kesabaran dan doa, karena Andi percaya bahwa setiap makhluk hidup membawa rezekinya masing-masing dari Allah. Pada bulan kedua, pertumbuhan belut sudah mulai terlihat jelas. Dari berat awal 1 kg, kini mencapai 4 kg lebih. Ukuran tubuhnya pun memanjang dan mengilap, tanda bahwa nutrisi dan lingkungan sudah tepat. Andi mulai menyiapkan tong tambahan untuk memperluas kapasitas produksi. Ia menggunakan sebagian hasil penjualan pertamanya untuk membeli 2 tong bekas lagi seharga Rp150.000 per buah. Dengan 3 tong aktif, potensi panennya akan meningkat 3 kali lipat tanpa menambah biaya besar. Dalam satu siklus pemeliharaan selama 3 bulan, 1 tong bisa menghasilkan 6 hingga 7 kg belut siap jual. Jika dijual dengan harga rata-rata Rp35.000 per kilogram, maka pendapatan kotor dari 1 tong mencapai Rp245.000. Setelah dikurangi biaya pakan dan air sekitar Rp150.000, keuntungannya mencapai Rp95.000 per tong setiap 3 bulan. Jika memiliki 10 tong aktif, maka keuntungan bersihnya bisa mencapai Rp950.000 hingga Rp1.000.000 per siklus. Dalam setahun, ia bisa meraih total laba lebih dari Rp4 juta hanya dari modal awal Rp500.000. Namun, angka itu belum termasuk keuntungan tambahan dari penjualan bibit hasil pembiakan. Karena belut dewasa bisa dikembangbiakan kembali, Andi mulai menyisihkan sebagian hasil panen untuk menjadi indukan. Dari sinilah, usaha kecilnya mulai memiliki sistem berkelanjutan. Ia tidak perlu lagi membeli bibit baru setiap siklus, sehingga seluruh keuntungan bisa disimpan sebagai modal pengembangan. Sore itu, sambil mengganti air di salah satu tong, Andi tersenyum melihat seekor belut keluar sebentar ke permukaan. Ia tahu tanda itu, bahwa media di dalam tong sudah sehat. Ia menatap air itu lama-lama dan berkata pelan, "Rezeki itu kadang datang dari lumpur, asal kita mau menyelam dan sabar menunggu waktunya." Ia menutup catatan hari itu dengan tulisan pendek,
Hari ke-60, semua belut sehat. Terima kasih ya Allah. 3 bulan berlalu sejak Andi pertama kali memasukkan bibit belut ke dalam tongnya. Setiap hari, ia merawat dengan sabar, memperhatikan kondisi air, dan mencatat perkembangan berat setiap minggu. Kini, belut-belut itu sudah tumbuh besar dengan panjang sekitar 30-40 cm. Saat ia menyentuh lumpur dengan tangan, beberapa belut menyembul ke permukaan. Itu tanda waktunya panen telah tiba. Andi menyiapkan ember bersih dan jaring kecil. Ia membuka katup air di bagian bawah tong perlahan agar lumpur bisa turun dan belut naik ke permukaan. Ia memanen satu persatu dengan hati-hati, karena belut mudah stres dan bisa melukai diri sendiri jika terlalu kasar. Setelah selesai, ia menimbang hasil panen pertamanya. Dari 1 tong, berat totalnya mencapai 7,2 kg. Hasil yang luar biasa untuk modal Rp500.000. Dengan harga jual Rp35.000 per kilogram di pengepul, ia mendapatkan Rp252.000 per tong. Karena ia memiliki 3 tong, total omset kotor panennya mencapai Rp750.000 lebih. Setelah dikurangi biaya pakan, listrik, dan air sekitar Rp200.000, keuntungan bersihnya masih Rp500.000 lebih hanya dalam 3 bulan. Angka yang mungkin kecil bagi sebagian orang, tapi bagi Andi, ini adalah awal dari perubahan besar. Namun, Andi tidak berhenti di situ. Ia sadar bahwa kunci keberhasilan usaha bukan hanya pada budidaya, tapi juga strategi pemasaran. Ia mulai memotret hasil panennya, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan caption sederhana. Dari tong belakang rumah, Allah kasih rejeki dari lumpur, belut sehat siap kirim. Unggahan itu menarik perhatian banyak orang. Beberapa tetangga yang dulu hanya melihatnya sibuk di halaman, kini mulai datang untuk belajar. Bahkan ada yang langsung memesan bibit belut untuk dibudidayakan sendiri. Dari situ, Andi mendapatkan peluang baru, menjual bibit belut hasil budidayanya sendiri. Ia menjualnya dengan harga Rp50.000 per kilogram, dan permintaannya terus meningkat. Selain menjual ke pengepul, ia juga bekerja sama dengan warung makan dan penjual pecel lele di sekitar kota. Ia menawarkan pasokan belut segar dengan harga stabil, tanpa perantara. Cara ini membuat margin keuntungannya naik hingga 2 kali lipat. Jika sebelumnya hanya untung Rp500.000 per panen, kini bisa mencapai 1 juta, bahkan lebih dari setiap 3 tong. Dalam 1 tahun, total keuntungannya bisa mencapai 12 hingga 15 juta rupiah hanya dari area halaman kecil di rumahnya. Tentu tidak semua berjalan mulus. Ada masa ketika harga belut turun di pasaran, biasanya saat panen raya atau musim hujan yang panjang. Namun Andi sudah belajar cara mengatasinya. Ia tidak menjual seluruh hasil panen sekaligus, melainkan menyimpan sebagian di tong terpisah untuk dipelihara lebih lama hingga harga naik kembali. Selain itu, ia juga membuat inovasi baru dengan menjual belut dalam bentuk olahan, seperti belut crispy, abon belut, dan sate belut yang dijual secara pre-order di media sosial. Dengan strategi ini, Andi tidak pernah mengalami kerugian besar. Ia tahu kapan harus menjual, kapan harus menahan stok, dan bagaimana menjaga minat pasar dengan produk turunan. Ia juga selalu menekankan pentingnya kebersihan dan kesegaran produk. Setiap kali mengirim pesanan, ia melapisi belut dengan daun pisang agar tetap lembab dan tidak mudah mati selama perjalanan. Berkat keuletannya, nama Andi mulai dikenal di komunitas petani lokal. Ia sering diminta menjadi narasumber dalam pelatihan kecil di desanya, membagikan ilmu tentang cara budidaya belut yang efisien. Setiap kali bercerita, ia selalu mengulang satu kalimat yang sama. Kalau mau sukses, jangan takut kotor. Karena dari lumpur pun, Allah bisa kasih jalan rejeki. Kini, di belakang rumahnya, berdiri 10 tong biru besar yang semuanya aktif digunakan. Dari situ, ia mampu menghasilkan puluhan kilogram belut setiap 3 bulan. Jika dihitung total pendapatan bersihnya setelah biaya operasional, setiap siklus bisa menghasilkan 2-3 juta rupiah. Dalam setahun, ia mampu mencapai keuntungan hingga 20 juta rupiah, sesuai yang dulu hanya menjadi mimpi. Namun bagi Andi, nilai terbesar dari usahanya bukan uang yang ia hasilkan, melainkan ketenangan hati karena bisa mencukupi keluarga tanpa berutang.
Dan karena setiap rupiah yang ia dapat berasal dari kerja keras tangannya sendiri. Ia menatap tong-tong biru di halaman dengan rasa syukur mendalam, lalu menulis di buku catatannya, "Panen hari ini berhasil, tidak ada yang mati, semua sehat, terima kasih ya Allah." Kini, usaha belut dalam tong milik Andi bukan sekadar percobaan kecil di halaman rumah. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia berhasil mengubah tong bekas menjadi sumber rezeki yang berkelimpahan. Dari awalnya hanya 1 tong, kini sudah menjadi 10 tong aktif dengan sistem yang tertata. Namun di balik semua keberhasilannya, ada rahasia sederhana yang ia pegang teguh, disiplin, doa, dan tidak takut kotor. Andi sering berkata kepada orang-orang yang datang belajar, budidaya belut itu bukan soal keberuntungan, tapi soal kesabaran dan ketelatenan. Kalau niatmu cuma cari uang cepat, kamu akan gagal. Tapi kalau kamu jalani dengan niat menjemput rezeki yang halal, Allah pasti bukakan jalannya. Ia pun mulai membagikan tips yang sudah ia pelajari selama perjalanan panjangnya. Yang pertama, jangan pernah abaikan kualitas media lumpur. Lumpur adalah rumah bagi belut, dan jika kondisinya tidak sehat, belut akan cepat mati. Lumpur harus difermentasi dengan dedak dan kotoran hewan kering selama 3 hari sebelum digunakan, agar bakteri baik tumbuh sempurna. Selain itu, air di dalam tong tidak boleh terlalu dalam, cukup setengah tong saja, supaya oksigen tetap cukup. Kedua, gunakan pakan alami sebanyak mungkin. Cacing, bekicot, dan ikan kecil jauh lebih baik daripada pakan buatan. Selain membuat belut lebih sehat, biaya pakan pun bisa ditekan hingga separuhnya. Jika ingin hasil panen cepat, Andi menyarankan pemberian pakan fermentasi 2 kali seminggu. Campuran dedak, ampas tahu, dan ragi tape yang difermentasi selama 2 hari. Pakan ini mempercepat pertumbuhan dan membuat warna kulit belut lebih mengilap saat dijual. Ketiga, hindari kesalahan umum pemula, mengganti air terlalu sering atau terlalu jarang. Air yang terlalu jernih membuat belut stres, tapi jika terlalu kotor bisa memicu penyakit kulit. Solusinya adalah mengganti 1/4 air setiap 2 minggu dan menambahkan daun pepaya atau batang pisang untuk menjaga kestabilan pH alami. Keempat, pahami waktu panen terbaik. Belut bisa dipanen setelah 3-4 bulan, tapi jika ingin ukuran lebih besar dan harga lebih tinggi, tunggu hingga 5 bulan. Andi pernah membuktikan bahwa dengan menunda panen 1 bulan, berat belutnya bisa meningkat 2 kali lipat. Dengan harga pasar yang naik turun, waktu panen yang tepat bisa menjadi kunci keuntungan besar. Kelima, jangan pernah campur belut kecil dan besar dalam 1 tong. Itu kesalahan fatal bagi pemula. Belut besar cenderung memangsa belut kecil, terutama jika pakan kurang. Karena itu, Andi selalu memisahkan bibit berdasarkan ukuran dan umur. Ia berkata dengan tegas, kedisiplinan kecil seperti ini yang menyelamatkan hasil panen besar. Selain soal teknis, Andi juga menekankan pentingnya pencatatan keuangan. Setiap rupiah yang keluar dan masuk harus dicatat dengan jelas. Dari situ ia bisa melihat dengan akurat berapa modal, biaya operasional, dan keuntungan bersih. Ia tahu kapan harus menambah tong baru, kapan harus menahan ekspansi, dan kapan waktu terbaik untuk membeli bibit lagi. Dalam 1 tahun, sistem itu membuat usahanya berjalan stabil tanpa utang sama sekali. Ia bahkan mulai menabung untuk memperbesar skala usahanya. Bukan hanya budidaya, tapi juga pelatihan bagi masyarakat sekitar. Beberapa tetangganya yang dulu menganggur, kini ikut bekerja membantunya, menghasilkan penghasilan tambahan dari rumah masing-masing. Kini, Andi tak lagi hanya dikenal sebagai penjual belut, tapi sebagai penggerak ekonomi kecil di lingkungannya. Ia membuktikan bahwa usaha sederhana bisa menjadi berkah besar jika dijalankan dengan niat yang benar dan pengelolaan yang baik. Ia tidak hanya kaya secara materi, tapi juga secara makna. Suatu sore, setelah selesai memberi pakan, ia duduk di kursi bambu depan rumah sambil menatap tong-tong birunya yang berjejer rapi. Suara gemericik air mengalir dari pipa kecil di salah satu tong, seolah menjadi musik penenang. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Dulu aku hanya punya 500.000 dan 1 tong bekas. Sekarang, Allah kasih aku usaha yang bisa bantu orang lain." Ternyata, rejeki itu bukan datang karena besar kecilnya modal, tapi karena ketulusan hati. Di buku catatannya, ia menulis 1 kalimat penutup yang sederhana. Dari lumpur tumbuh berkah, dari tong lahir harapan.
Dari sabar lahir rejeki. Dan sejak hari itu, tong-tong bilu di halaman Andi bukan lagi sekedar tempat budidaya. Mereka telah menjadi simbol perjuangan, doa, dan bukti nyata bahwa setiap orang bisa sukses, bahkan dari tempat yang paling sederhana sekalipun.